Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merger. Merger adalah penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satunya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya akan lenyap. Segala nama dan kekayaannya akan dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Misalnya, ada perusahaan A merger dan perusahaan B, maka akan menjadi perusahaan A berdasarkan keputusan sah secara hukum. Selanjutnya ada bentuk penggabungan badan usaha. Yang pertama ada trust. Trust sendiri adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan dengan nama yang baru, dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh pangsa pasar yang besar dan monopoli dari bidang usaha yang terkait. Lalu yang kedua ada kartel. Kartel sendiri adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk memperkecil kondisi persaingan. Dan yang terakhir untuk memperluas atau menguasai pasar. Lalu yang ketiga ada holding company. Holding company sendiri adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar share atau saham perusahaan lainnya. Yang Nama saya Falaksanabio, NIM 1905510085. Sini saya akan menjelaskan tentang sindikat. Sindikat yaitu kerjasama oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu produk. Yang kedua itu adalah joint venture. Joint venture itu adalah penggabungan badan usaha bersama dan modal bersama bertujuan menggali kekayaan alam. Lalu yang ketiga itu ada produk sharing. Produk sharing itu kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu. Para laba itu sistem yang tidak menggunakan modal sendiri, tetapi membuka modal bagi investor untuk menanam. Para laba bisa badan usaha maupun perorangan. Lalu kemudian ada jenis-jenis merger. Merger yang pertama itu merger horizontal, yaitu merger yang dilakukan beberapa perusahaan atau usaha yang sejenis. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal itu dua perusahaan saling berhubungan tetapi bukan produk yang sama. Contohnya itu bank dengan leasing. Lalu yang ketiga ada konglomerat. Merger konglomerat itu beberapa perusahaan menghasilkan produk berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Lalu yang keempat itu ada merger ekstensi pasar, yaitu merger dua atau lebih perusahaan untuk memperluas area pasar. Lalu yang terakhir kelima itu ada merger ekstensi produk, dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masingnya. Syarat merger: pertama, kondisi keuangan masing-masing bank; kedua, kecukupan modal; ketiga, manajemen baik sesudah atau sebelum merger; keempat, apakah merger dapat berguna bagi pengguna jasa bank tersebut. Motivasi merger: untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang besar; kedua, guna meningkatkan pangsa pasar; ketiga, menghilangkan tidak efisien dan pengendalian finansial yang lebih baik; keempat, kesempatan menggabungkan sumber daya ataupun pasar yang dimiliki masing-masing bank. Tujuan peraturan merger menurut Williams tahun 98. Pertama, mengatur cara perusahaan pengakuisisi dapat menstrukturisasi pengajuan penawaran. Kedua, memaksa perusahaan pengakuisisi mengungkapkan lebih banyak informasi tentang penawaran yang diberikan. Nah, setelah tadi udah dijelaskan oleh teman saya selanjutnya akan menjelaskan materi tentang corporate control. Corporate control dalam arti yang lebih luas itu digunakan untuk menggambarkan berbagai kekuatan yang mempengaruhi perilaku korporasi. Hal tersebut terdiri dari strategi perusahaan, kebijakan perusahaan, sistem hukum, peraturan, dan persaingan dalam produk pasar, hingga faktor kendali mayoritas kursi di dewan direksi perusahaan.
Selanjutnya, corporate control menurut para ahli. Menurut Rubeck and Jason tahun 1983, corporate control itu didefinisikan sebagai hak untuk menentukan pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu hak untuk merekrut, memecat, dan menetapkan kompensasi bagi manajer tingkat atas. Menurut Beckerman tahun 2014, ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan target, hak kontrol ke perusahaan target ditransfer ke dewan direksi perusahaan yang mengakuisisi. Sementara dewan perusahaan selalu mempertahankan hak kontrol tingkat atas. Mereka biasanya mendelegasikan hak untuk mengelola sumber daya perusahaan kepada manajer internal. Nah, hal ini merupakan cara manajemen puncak perusahaan yang mengakuisisi memperoleh hak untuk mengelola sumber daya perusahaan target.